Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri protista. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang Monera. Nah, protista ini ada beberapa kesamaan dengan Monera. Silakan kalian perhatikan baik-baik materinya ya. Oke. Nah, pada semester kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Ada kingdom Monera, ada protista, ada Plantae, fungi, dan animalia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang Monera yang ciri-cirinya yaitu merupakan makhluk hidup yang prokariot atau tidak memiliki membran inti. Sedangkan keempat kingdom yang lain semuanya memiliki membran inti, termasuk juga protista. Nah, satu hal yang membuat protista ini unik, dia itu memiliki kesamaan dengan Monera. Ada beberapa protista, sebagiannya merupakan makhluk hidup uniseluler. Tapi protista pun ada yang multiseluler, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan ada yang mirip jamur. Sehingga dalam klasifikasi 5 kingdom, protista ini termasuk kingdom yang lebih maju dari Monera. Ada juga yang bisa berfotosintesis, ada yang reproduksinya secara seksual, ada juga yang aseksual. Nah, bahkan ada yang mengatakan protista itu adalah nenek moyang dari tumbuhan, hewan, dan fungi karena strukturnya yang mirip dengan ketiga kingdom tersebut. Jadi, apa itu protista? Protista itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kemudian ukurannya juga bermacam-macam, mulai dari yang uniseluler, yang mikroskopis yang tidak bisa kita lihat tanpa mikroskop, sampai yang sangat besar ya, bermeter-meter sehingga bisa membentuk kelp atau hutan di bawah laut. Nah, ada juga yang bisa bergerak, yang ada yang memiliki rambut getar, ada juga yang tidak bergerak, ada yang memiliki flagel, dan sebagainya. Protista juga ada yang hidupnya soliter, ada juga yang berkoloni. Jadi sangat beragam ya protista itu. Habitatnya ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang mengambang di permukaan laut, ada yang menempel di batu, bebatuan, pohon, dan sebagainya. Ada juga yang merupakan parasit, dan lain-lain. Nah, protista itu, kita lihat banyak sekali ya, bentuknya beragam sekali. Dan protista diklasifikasikan ada yang bisa berfotosintesis sehingga mirip dengan tumbuhan, ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof. Nah, ciri umum protista seperti yang sudah kita bahas barusan, protista itu ada yang bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel, ada juga yang multiseluler. Kemudian inti selnya bersifat eukariotik. Protista sudah lebih maju dari Monera sehingga dia sudah memiliki membran inti. Protista itu ada yang memiliki dinding sel dan ada juga yang tidak. Cara hidupnya ada yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotoautotrof dan ada juga yang heterotrof. Cara bernapasnya ada yang aerob, membutuhkan oksigen, dan ada pula yang anaerob. Kemudian ada yang hidup bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan makhluk hidup yang lain. Reproduksinya ada yang secara seksual dengan konjugasi ataupun fertilisasi antara gamet jantan dan betina, namun ada pula yang secara aseksual. Protista diklasifikasikan menjadi 3 macam. Ada protista mirip hewan yang disebut sebagai protozoa, ada protista mirip tumbuhan atau yang kita kenal sebagai alga,
dan ada juga yang protista yang mirip dengan fungi atau jamur. Protista mirip hewan atau protozoa. Kita lihat di gambar ya. Protista mirip hewan atau protozoa ini memiliki banyak sekali spesies yang bermacam-macam ciri khasnya. Nah, protozoa adalah sebuah organisme yang seluler, yang bersifat seluler, ukurannya mikroskopis, hanya bisa kita lihat melalui mikroskop karena ukurannya yang kecil. Protista dapat mereproduksi secara aseksual dengan membelahan biner ataupun seksual. Kemudian, protozoa juga sebagiannya ada yang memiliki alat gerak, misalnya seperti ini ya, dia mempunyai silia atau ada yang mempunyai flagel sehingga dia bisa bergerak. Tapi ada pula yang tidak bisa bergerak karena tidak punya alat gerak, jadi hanya mengikuti arus saja. Kemudian, ada juga protista mirip jamur. Terdapat 3 macam protista mirip jamur, yaitu jamur air atau Oomycota, jamur lendir atau Myxomycota, dan jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Protista jenis jamur tersebut, kenapa dia disebut mirip jamur? Karena dia berbentuk filamen hifa dan memiliki sporangea. Ada yang memiliki warna putih, ada yang kuning, dan ada juga yang berlendir seperti ini. Kemudian ada juga protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, protista yang mirip tumbuhan adalah kelompok protista yang memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Protista mirip tumbuhan ini juga bermacam-macam bentuk dan juga warnanya. Ada yang uniseluler dan mikroskopis, namun ada juga yang berukuran besar atau multiseluler. Alga dibedakan berdasarkan pigmen dominannya. Ada yang memiliki pigmen dominan merah, rhodophyta, ada yang hijau, chlorophyta, ada alga coklat, phaeophyta, dan sebagainya. Nah, itulah sekilas mengenai protista. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Sekian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.